Selamat malam pemirsa, saya Tisa Noveni kembali menjumpai Anda dalam One on One. Aksi boykot terhadap produk Israel, terutama kurma, ini kembali menggelora, kembali mencuat suaranya di awal Ramadan ini. Tanpa ada maksud tertentu, tapi kita ketahui bahwa satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ini dilakukan demi untuk menghentikan adanya genosida yang terjadi di tanah Gaza, Palestina, di mana sudah berbulan-bulan Israel ini menggempur Gaza dan menewaskan lebih dari 31.000 orang yang mayoritas merupakan anak-anak dan juga perempuan pemirsa. Lantas kira-kira apalagi yang bisa kita lakukan, khususnya juga mungkin sudut pandang dari MUI untuk membantu mengatasi persoalan ini terutama genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Langsung saja pemirsa, saya undang malam hari ini tamu kita di One on One, yaitu ada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis selaku Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Ya. Mbak Risa. Kiai, kalau saya ingat beberapa bulan yang lalu ketika MUI mengeluarkan fatwa produk Israel itu sebaiknya dihindari, kemudian ini muncul lagi di awal Ramadan. Apa yang mungkin melatar belakangi MUI mengeluarkan fatwa ini? Pertama memang di bulan Ramadan itu pastinya orang-orang kita ini orang Muslim mengkonsumsi kurma karena disunnahkan oleh Islam dalam ajaran Nabi Muhammad SAW membuka dengan yang manis-manis, di sana ditentukan dengan kurma. Maka orang Indonesia sudah biasa membatalkan dengan kurma. Yang kedua memang kami bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional untuk mengirim para dai ke beberapa masjid. Kemudian kami tegaskan di situ kepada MUI provinsi dan ormas-ormas yang tergabung di MUI itu agar ini diingatkan kepada masyarakat demi membantu secara kemanusiaan dan dalam keyakinan keagamaan kita, di mana membantu saudara-saudara kita semuslim karena mungkin juga sama-sama manusia, dan kita ingin berbagi dari kemampuan kita ini untuk menyetop kekerasan berada di Gaza itu. Maka kita ingatkan jangan sampai menggunakan produk Israel dan yang berafiliasi pada Israel atau mendukung terhadap agresi Israel di Palestina, khususnya di Gaza itu. Momentum Ramadan adalah biasanya kita mengkonsumsi kurma, maka diingatkan diantaranya adalah spesifik kurma, termasuk hampers nanti, bingkisan, hal-hal yang dihadiahkan kepada yang lain. Janganlah sampai kita ini dalam diberikan kenikmatan oleh Allah, puasa yang nyaman, berbuka yang nyaman, kemudian kita tanpa terasa telah membantu orang yang sudah anti kemanusiaan dan menyerang orang tak bersalah, masyarakat sipil yang berada di Gaza itu. Nah, ini yang bisa kita lakukan selain kita tentu memberikan bantuan dana dan upaya menciptakan perdamaian, barangkali dengan cara mengurangi mengkonsumsi itu, mengurangi terhadap kekuatan yang dimiliki oleh Israel untuk melakukan agresi dan penyerangan terhadap Palestina di Gaza itu khususnya. Nah, lantas bagaimana ini menyebut bahwa jangan sampai ada orang salah persepsi bahwa kurmanya haram begitu. Jadi apakah semua kurma yang berasal dari Israel itu diharamkan? Sebenarnya bukan hanya kurmanya yang kita haramkan ya, dari Israel bukan. Jadi kita ingin membedakan antara haram li dzatihi dan haram li ghairihi. Haram li dzatihi itu artinya memang bendanya, kahanannya, esensinya itu haram. Kayak najis, babi, anjing, darah itu memang esensinya. Ini enggak, kurmanya halal. Tetapi efek dari kita membeli kurma itu ada orang yang punya hasil. Yang dari hasil ini disumbangkan kepada Israel. Dan Israel membeli senjata untuk menyerang Palestina, khususnya di Gaza. Maka sebenarnya bukan hanya produk Israel yang kita haramkan, tapi negara manapun atau perusahaan manapun atau pribadi manapun yang hasil bisnisnya disumbangkan kepada Israel kami haramkan. Jadi aspek li ghairihi, aspek karena faktor eksternal. Makanya kadang-kadang ada yang mengkaitkan dengan sertifikasi halal. Kalau barangnya sertifikasi tetap halal, tetapi ketika ini berkaitan dengan bisnisnya, ada sebagian sahamnya atau memang ada komitmen untuk memberikan kepada Israel, ini yang kita haramkan. Dan ini penting kami sampaikan agar ada sepemahaman bahwa yang kita haramkan bukan setiap yang datang dari Israel itu haram, bukan. Tidak datang dari Israel, datang dari Amerika, datang dari mana, ya jelas sudah mendukung kan Amerika itu. Ya, itu pun juga produknya yang ke kita juga perlu kita hindari sebisa mungkin. Mungkin ada satu orang atau perusahaan yang nggak bisa menghindar, cobalah kita menghindar sebisa mungkin agar tidak membeli sehingga mereka tidak punya kekuatan yang cukup untuk terus-menerus melakukan ekspansi terhadap Gaza dan Palestina itu. Kita kalau tetap beli berdosa nggak, Kiai? Kalau kita sudah tahu namanya haram, haram itu kalau dilaksanakan itu
dosa, kalau ditinggalkan karena taat kepada Allah dapat pahala. Jadi orang tidak membeli, orang tidak mengkonsumsi dari produk-produk Palestina dan negara yang mendukung dan perusahaan mendukung terhadap Israel ini yang untuk menyerang Palestina, maka hukumnya mendapat pahala karena dia meninggalkan yang haram demi taat kepada Allah. Sebaliknya ketika dia membeli produk-produk yang berafiliasi mendukung ekspansi terhadap Palestina dari Israel, maka hukumnya dosa karena haram itu kalau dilaksanakan dia berdosa, dapat ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diampuni dengan neraka dan siksa pedih lainnya. Tentu kita yang meninggalkan kalau karena Allah tentu dapat pahala. Ini banyak juga orang yang tentu setuju, sepakat begitu bahwa genosida ini harus dihentikan. Salah satu caranya adalah dengan kita memboikot produk-produk Israel ataupun yang terafiliasi karena memberikan bantuan kepada Israel untuk menghancurkan Gaza Palestina yang kita lihat itu begitu sedih sekali terjadi di layar kaca begitu ya, Kiai. Tapi bagaimana kalau misalkan kita lihat sebelum-sebelumnya boikot ini kan sudah berlangsung dari akhir tahun lalu ya Kiai ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan lah secara garis besar yang mereka mengeluhkan omset mereka mengalami penurunan. Padahal mereka juga banyak orang-orang yang bergantung dari perusahaan tersebut. Misalkan mereka hanya beri lisensi dari luar tapi mereka menjalankan usaha di Jakarta, di Indonesia dan mempekerjakan juga orang Indonesia. Ini kan menjadi sebuah dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang satu sama lain Kiai dampaknya. Kita ada dalam kaidah fikih itu idza ta'arada darurain falyakhud khafuhuma. Jadi kalau ada dua darurat yang itu bertentangan, maka ambil yang paling ringan. Kalau kita bandingkan daruratnya orang yang keluar dari perusahaan, anggap sampai keluar. Atau perusahaan itu adalah menjadi sedikit pendapatannya. Itu tidak selebih bahaya dibanding orang Gaza yang mati. Dibanding dengan Palestina yang dirampas, itu tidak lebih berat. Oleh karena itu lebih berat dibanding dengan kita ini perusahaan yang kecil. Di samping itu kalau bicara soal ekonomi, sebenarnya untuk konsumsi kita kan nggak nurun. Hanya shifting market aja. Artinya dari kelompok yang biasa membeli di A ini, kemudian beralih ke B. Konsumsi kita tidak ada yang berubah, bagi negara kita nggak ada yang salah, bahkan mungkin bisa lebih menguatkan produk dalam negeri atau bisa menguatkan malah ekonomi kecil. Jadi sebenarnya memang hidup ini mau tidak mau harus memilih, ya apakah pilihan itu yang lebih baik atau pilihan itu yang lebih sedikit daruratnya. Disitulah yang kita lakukan, pasti ada efeknya. Kalau berpikir berkenaan dengan turunnya di sini, kan belum kita berpikir di sini yang naik, yang gembira ini. Ini baru berpikir di dalam negeri. Ketika berpikir di Gaza, bagaimana dengan kita melakukan boikot seperti ini? Minimal barangkali bisa mengurangi terhadap kekuatan untuk melakukan agresi. Di samping itu ada yang lebih mendalam bagi orang yang beriman, bagi kami yang muslim. Kalau kita ditanya, Anda keberpihakan terhadap kemanusiaan, membantu saudara kita sama manusia yang dizolimi oleh yang lain. Saya mengirim tentara nggak mungkin, MUI mengirim tentara nggak mungkin kan gitu. Bahkan mengirim bantuan yang kita kerjasama dengan Basnas itu tidak mulus loh, masih dihambat dan seterusnya. Kemudian kita ditanya oleh Allah, Khalil, apa yang kamu perbuat untuk mereka? Kira-kira inilah yang bisa kita jawab kepada Allah. Kami sudah bisa mengajak dan kami sendiri tidak menggunakan produk yang membuat Israel itu kuat untuk melakukan terus agresi kepada Gaza dan Palestina itu. Nah, di luar kita juga melihat di sosial media lah khususnya ada beberapa produk-produk yang di-mention merupakan produk-produk Israel. Khususnya kurma nih, di awal Ramadan ini kan kurma ini penjualannya pasti begitu melesat, paling diminati masyarakat. Tapi di luar sana ada beberapa yang mention produk-produk nama mereknya produk Israel. Ini bagaimana menurut Kiai? Apakah memang betul itu produknya atau gimana? Kita kembali kepada kompetensi masing-masing. Majelis Ulama Indonesia kompetensinya adalah membimbing umat, mengayomi umat, dan memberi fatwa kepada umat. Maka kompetensinya di situ untuk melihat ini sudah masuk pada hukumnya kita wajib membela Palestina, wajib membela kemerdekaan, wajib membela kemanusiaan. Itu ranahnya MUI, maka dikeluarkan fatwa. Maka kita berkewajiban untuk melemahkan orang yang melakukan kezaliman karena bagian daripada membantu ya kepada saudara kita. Dan kalau kita membeli kepada produk Israel berarti al-i'ana 'alal ma'asi, membantu terhadap kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan kepada Palestina. Tapi berkenaan dengan produk apa saja, memang MUI tidak pernah menyebutkan. Hanya menyebutkan pada produk Israel dan produk-produk berafiliasi atau mendukung terhadap agresi Israel. Kenapa kami tidak menyebut? Karena kami tidak lebih kompeten daripada lembaga luar yang ada
di beberapa media itu menyebut mana produk Israel, mana yang berafiliasi dengan Israel. Saya pikir mereka lebih kompeten daripada MUI, sehingga MUI memberikan ketentuan fatwanya, ketentuan hukumnya, kemudian produk mana saja, mau kurma, mau baju, mau sabun, mau sampo, saya pikir kita sudah tahu semua. Dan di zaman seperti sekarang IT, saya pikir nggak usah ditunjukin, mereka sudah tahu. Kalau ada yang mengatakan, saya kena dampak, Pak, banyak kita kan tidak berafiliasi dengan Israel, tapi dituduh itu ada namanya tabri'ah. Tabri'ah itu artinya kita menyampaikan kepada publik bahwa kita memang tidak ada saham umpamanya dari Israel dan yang berafiliasi untuk mendukung agresi. Yang kedua, memang kita tidak memberi umpamanya berkenaan lisensi atau hubungan sesuatu, tidak memberi. Cukup dia tabri'ah. Wah, saya tidak ada hubungan, memberikan pernyataan kepada publik bahwa kami tidak ada sepenuhnya sahamnya orang Indonesia. Tapi lihat mereknya dari mana? Lisensinya dari mana, kan akhirnya tetap ngasih juga kepada mereka. Nah, itu cukup mereka publish, bahasa kita publish, kemudian mengatakan tidak hubungannya dengan Israel. Dia disebut dengan oleh kita namanya tabri'ah. Tapi MUI tidak masuk di ranah itu, cukup menjelaskan silahkan Anda cari sendiri produk mana yang afiliasi dengan Israel dan yang mendukung agresi Israel. Jangan beli. Demi apa? Demi saudara kita di Palestina. Itu kan kalau yang punya produknya dalam bentuk perusahaan, tapi kan yang menjual produk-produk yang misalkan lah sekarang yang kita bicarakan misalkan soal kurma, Kiai. Yang jual kurma kan banyak mungkin yang toko-toko kecil, entah mungkin di Pasar Jatinegara, di Pasar Tanah Abang yang juga produknya macam-macam. Nah, ini mereka beberapa di antaranya ada yang mengeluhkan omsetnya mengalami penurunan nih, Kiai, setelah adanya himbauan bahwa produk kurma itu haram, terutama yang dari Israel. Bahkan ada yang salah paham nih, ada orang gagal beli, gak jadi beli kurma gara-gara ada tulisannya dates, padahal kan dates itu artinya kurma. Jadi banyak juga masyarakat yang salah paham soal ini. Nanti kita akan bahas, Kiai, ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.